Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufiko Datrianto, NIM 9312012719. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bank sentral ditinjau dari hukum Islam. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu bank sentral. Bank sentral adalah bank yang pertama kali konon munculnya itu di Inggris pada sekitar tahun 1873. Kemudian yang memiliki fungsi untuk memiliki hak menerbitkan mata uang, juga mengatur peredaran dari mata uang. Seiring berjalannya waktu, bank sentral memiliki tugas-tugas tambahan yang lain seperti mengontrol peredaran uang, menjaga stabilitas pasar dan pasar uang, pasar modal, dan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Nah, selanjutnya selain dari itu ada juga tugas dari bank sentral, yakni mengatur sistematika bank-bank yang ada. Jadi induknya para bank itu nginduk ke bank sentral yang menjadi hakim atau mengatur semua bank sentral, bank konvensional dan bank syariah adalah bank sentral. Selanjutnya yakni memberikan pinjaman. Nah, untuk pemberian pinjaman ini ada beberapa ketentuan. Selanjutnya kita bahas bank sentral di Indonesia. Bank sentral di Indonesia pertama kali muncul itu Javanese Bank, yang merupakan bank milik VOC atau milik Belanda. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian menjadi, setelah Belanda tidak berkuasa di Indonesia, dan kembali lagi ke bangsa Indonesia. Nah, ketika kita samakan dengan hukum Islam, sebetulnya konsep-konsep yang sama dengan bank sentral ini ada pada Baitul Mal, di mana Baitul Mal ini mengatur keuangan, mencetak uang, mengatur pajak, mengatur zakat, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan keuangan diatur di dalam Baitul Mal. Berbedanya, Baitul Mal ini uang milik negara, sedangkan bank sentral ini bukan uang milik negara, tapi uang milik independen. Semua orang berhak, semua orang bisa memiliki uang tersebut, karena ini bukan uang mutlak negara, tetapi uang yang harus diedarkan oleh negara. Selanjutnya sekilas tentang fungsi dari bank sentral, ada memperlancar lalu lintas pembayaran, jadi mereka sebagai yang mengatur, juga sebagai hakim, sebagai pembuat regulasi. Nah, selanjutnya sebagai penasehat keuangan kepada pemerintah, karena bank sentral memiliki hak mencetak uang. Nah, selanjutnya mempertimbangkan cadangan kas negara. Cadangan ini bisa berupa emas atau mata uang negara lain. Nah, kita bahas selanjutnya tentang tinjauan hukum Islam tentang bank sentral. Pada umumnya, kegiatan seperti bank sentral ini sudah ada, seperti yang saya jelaskan tadi, bersifat di Baitul Mal. Nah, namun banyak perbedaan ketika Baitul Mal itu ada semua milik negara, sedangkan kalau bank sentral berbeda. Nah, selanjutnya mengenai kebijakan moneter.
kebijakan moneter. Di dalam bank sentral ini menganut bunga, sedangkan di keuangan syariah ini tidak menganut hal tersebut, tetapi kepada bagi hasil. Fatwa MUI tentang instrumen pelaksanaan Bank Indonesia atau Bank Sentral ini ada di beberapa fatwa, namun tidak secara langsung membahas tentang bank sentral, tetapi membahas tentang produk-produk yang bisa dikeluarkan bank sentral untuk melindungi, untuk membantu bank syariah. Contoh seperti penerbitan wadiah, surat wadiah. Nah, dalam fatwa MUI tersebut, instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia berdasarkan sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah. Jadi harus tidak boleh menggunakan bunga. Selanjutnya, pada intinya hukum Islam tentang bank sentral ini secara tidak langsung sudah ada sejak zaman-zaman kekhalifahan, sehingga secara prinsipnya masih mirip. Akan tetapi bank sentral ini lebih meluas karena zaman sekarang banyak sekali produk-produk keuangan, juga ada juga hal-hal yang membuat keuangan ini menjadi tidak stabil secara cepat. Dulu itu mengenal inflasi itu sangat jarang terjadi inflasi, apalagi ketika ada Baitul Mal itu hampir tidak ada inflasi. Berbeda dengan sekarang, perkembangan ekonomi setiap tahun pasti terjadi adanya inflasi. Ini sedikit perbandingan dari Baitul Mal dan tentang bank sentral. Meskipun mereka ini berbeda, secara tinjauan hukum Islam hampir mirip. Nah, bank sentral di Indonesia sendiri ini apa? Yang seperti tugas pada umumnya ditambah tugas untuk mengawasi bank syariah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.